Kita akan mempelajari tentang pemetaan industri finansial teknologi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah memahami perkembangan dan potensi fintech di Indonesia, mengetahui peran regulasi pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan fintech, mengetahui berbagai jenis fintech di Indonesia, memahami peran fintech sebagai market agregator, memahami inovasi dalam layanan fintech, mengetahui beberapa perusahaan fintech populer di Indonesia, mengetahui tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan fintech, mengetahui sejauh mana fintech di Indonesia dapat berkontribusi dalam mencapai inklusi keuangan, mengetahui peran investor lokal dan internasional dalam mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, dan mengetahui dampak penetrasi internet yang tinggi terhadap adopsi fintech di Indonesia. Indonesia Fintech Landscape. Dengan penetrasi internet mencapai 67% dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama, Indonesia menawarkan lahan subur untuk inovasi fintech. Ekosistem fintech yang berkembang pesat di Indonesia sebagian besar didorong oleh pemerintah proaktif yang telah memperkenalkan aturan di berbagai bidang termasuk pinjaman peer-to-peer, pembayaran digital, dan yang terbaru dari perbankan terbuka dengan harapan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Landscape dan pengembangan fintech hingga Mei 2019, terdapat 249 perusahaan fintech di Indonesia, mulai dari deposito dan pinjaman untuk pembayaran dan peningkatan modal. Dua area fintech dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia adalah peer-to-peer dan pembayaran elektronik. Jenis fintech di Indonesia. Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun berdasarkan Bank Indonesia, fintech ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, peer-to-peer lending dan crowdfunding. P2P lending dan crowdfunding dinyatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Kedua, manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Payment, clearing, and settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang menyediakan payment gateway atau e-wallet, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement. Keempat, market aggregator, jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Berikut adalah perusahaan fintech Indonesia yang paling populer dan mengalami pertumbuhan cepat menurut IDC Financial Highlights. Perusahaan-perusahaan ini juga sudah terdaftar di OJK, sehingga kredibilitas dari perusahaan tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama, Modalku merupakan salah satu fintech Indonesia platform peer-to-peer lending yang memungkinkan para pemilik mampu mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta dalam kurun waktu 3-12 bulan. Apabila permohonan peminjam tersebut di ACC, maka pengajuan tersebut akan ditampilkan di situs Modalku. Yang kedua, Uang Teman. Uang Teman merupakan salah satu situs yang menyediakan layanan pinjaman mulai dari 1-3 juta. Waktu pengembalian pinjaman ini yaitu 30 hari dan tanpa adanya agunan. Saat ini layanan Uang Teman telah hadir melalui berbagai platform seperti web,
aplikasi iOS dan Android. Yang ketiga, Kredivo adalah sebuah startup dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Startup pinjaman online ini menawarkan kemudahan dalam berbelanja tanpa kartu kredit di beberapa situs e-commerce dan gerai populer seperti gerai gadget dan elektronik, fashion, perlengkapan rumah, hingga gerai yang menawarkan jasa. Peer-to-peer lending dan crowdfunding. Peer-to-peer merupakan suatu sistem atau platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan peminjam atau debitur. Dalam P2P, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa agunan. Perbedaan dengan sistem pinjaman lainnya, dalam crowdfunding atau urun dana, Anda justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Mirip-mirip dengan P2P, crowdfunding melibatkan tiga pihak, pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Perbedaan antara P2P dan crowdfunding. Pada dasarnya P2P sama dengan utang, sedangkan crowdfunding tak ubahnya seperti sumbangan atau donasi. Persamaannya dana didapatkan secara online melalui penyedia platform. Dalam P2P, Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang akan pinjam dari para investor dan kewajiban pengembaliannya. Hal ini juga mewajibkan Anda untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan bisnis tersebut sesuai kesepakatan. Sementara crowdfunding tidak memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya yang sukarela. Crowdfunding membutuhkan kemampuan Anda dalam mempresentasikan ide proyek dengan bank melalui penyedia platform agar banyak yang tertarik memberi dananya. Market Aggregator. Fintech Market Aggregator merupakan salah satu fintech yang menyediakan informasi mengenai layanan keuangan sehingga memudahkan penggunanya untuk membandingkan biaya atau harga antara biaya keuangan yang didapatkan penggunanya. Sebagian fintech market aggregator dapat digunakan untuk membantu penggunanya untuk langsung mengakses layanan keuangan melalui platform mereka. Beberapa contoh fintech kategori market aggregator yang diantaranya adalah layanan fintech market aggregator umumnya dapat diakses secara langsung melalui browser atau web untuk menggunakan layanannya, namun terdapat beberapa market aggregator layanannya dapat diakses melalui aplikasi mobile. Ini ada beberapa contoh fintech kategori market aggregator yang diantaranya yang pertama, cekaja.com. Merupakan portal layanan informasi dan perbandingan yang netral, terpercaya untuk membantu masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cerdas. Cekaja.com memberikan pilihan produk finansial dan asuransi secara tepat, mudah, dan singkat. Cermati.com menyediakan berbagai macam informasi untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan produk keuangan terbaik. Cermati juga menyediakan akses data ke ribuan produk keuangan secara gratis untuk memudahkan masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cermat. Yang ketiga, duitpintar.com merupakan media promosi, informasi, dan edukasi dan menyediakan platform saja, bukan merupakan pemberi pinjaman atau agen dari lembaga keuangan. Market aggregator dibuat untuk membantu memudahkan konsumen untuk mencari produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Konsumen dapat mencari informasi lebih detail dibandingkan sebelumnya, sehingga konsumen dapat mencari informasi secara lebih detail dibandingkan sebelumnya, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Contohnya ketika seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA atau kredit tanpa agunan, maka Anda bisa mengunjungi situs Cek Aja, Kredit Gogo, atau Cermati. Kemudian market aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dari eksplorasi mengenai landscape fintech di Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama,
potensi pertumbuhan fintech di Indonesia dengan penetrasi internet yang mencapai 67%, Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan yang besar bagi inovasi fintech. Kedua, diversifikasi layanan fintech. Fintech di Indonesia menawarkan beragam layanan, termasuk peminjaman peer-to-peer, pembayaran digital, pembelian investasi, dan manajemen risiko investasi. Yang ketiga, jenis-jenis fintech di Indonesia. Ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama: P2P dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, payment clearing settlement, dan market aggregator. Yang keempat, perusahaan fintech populer di Indonesia. Ada beberapa perusahaan fintech yang populer dan mengalami pertumbuhan cepat di Indonesia, antara lain Modalku, Uang Teman, dan Kredivo. Peran fintech market aggregator seperti cekaja.com, cermati.com, dan duitpintar.com berperan penting dalam memberikan informasi dan perbandingan produk keuangan. Inovasi dan pendorong investasi. Lingkungan yang mendukung di Indonesia telah menarik perhatian investor lokal dan internasional untuk berinvestasi dalam layanan keuangan digital. Keseluruhan, lanskap fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh inisiatif pemerintah, peningkatan penetrasi internet, dan minat investor. Pemberdayaan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dan pendekatan inovatif dalam pembiayaan menjadi fokus utama dalam pengembangan fintech Indonesia. Untuk memperdalam pemahaman mengenai pemetaan industri financial technology, dapat dengan menjawab pertanyaan diskusi berikut ini. Sekian pemaparan materi tentang pemetaan industri fintech di Indonesia. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.